Selamat datang di perkuliahan BE4302 Teknologi Energi Biomasa. Di sesi berikut ini kita akan melihat overview dari bioenergi atau biomasa yang dikonversi menjadi bahan bakar. Materi yang disampaikan pada sesi ini diambil dari beberapa referensi, di antaranya buku utama yaitu Bioenergi Biomass to Biofuel, kemudian data statistik dari potensi biomasa nasional, serta buku pedoman investasi bioenergi Indonesia tahun 2016. Baik, capaian diharapkan dikuasai pada sesi kali ini adalah mampu menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya apa bentuk utama dari bioenergi dan kegunaannya, dan apa yang mendorong perkembangan bioenergi. Kemudian apa yang membedakan antara biomasa dan bahan baku, lalu apa perbedaan utama antara biomasa kayu dan bukan kayu, apa sumber utama biomasa, apa bahan baku yang berpotensi untuk masa depan, dan apa yang menjadi keterbaruan dari sumber biomasa itu, dan apa keunggulan dan kekurangan berbagai macam biomasa. Dan yang terakhir adalah apa dampak sosial, sosiologi, dan ekonomi dari pengembangan bioenergi ini. Kita awali dengan mengetahui beberapa definisi dan istilah yang digunakan dalam bidang bioenergi. Bioenergi itu sendiri merupakan energi terbarukan yang diturunkan dari material hayati atau yang disebut sebagai biomasa. Dan biofuel yang sering kita dengar atau disebut juga atau artinya adalah bahan bakar hayati adalah bahan bakar dari biomasa yang dikonversi menjadi etanol, metanol, metana, dan hidrogen dan sebagainya. Tidak terbatas itu saja, baik itu secara langsung dan tidak langsung. Tidak langsungnya maksudnya melewati proses konversi tadi menjadi fasa padat, cair, dan gas ya. Jadi intinya bahan bakar yang diperoleh dari biomasa, baik itu secara langsung melalui proses pembakaran dan tidak langsung dengan proses konversi menjadi fasa padat, cair, dan gas. Menjadi etanol, metanol, metana, dan hidrogen adalah salah satu proses tidak langsung, yaitu dikonversi menjadi cair atau gas. Kemudian biodiesel, yaitu diesel yang diturunkan langsung dari lipid dan lemak. Lipid mungkin berasal dari tanaman dan lemak berasal dari hewan. Kemudian biomasa. Biomasa itu adalah material organik yang menjadi sumber energi berbahan hayati. Dan spesifikasi bahan bakar ya, untuk Amerika bahan bakar biodiesel yaitu ASTM, American Standard Testing Material, dengan kode D6751. Dan untuk Eropa sendiri EN 14214, dan untuk Indonesia sendiri berasal dari Standar Nasional Indonesia yang nanti kodenya akan dilihat di slide berikutnya. Biofuels atau bahan bakar hayati generasi pertama itu adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sumber pangan seperti minyak, minyak goreng, kemudian gula, dan pati atau bahan pangan lainnya seperti jagung, kemudian etanol dari jagung dan nira. Biodiesel dari kedelai dan kelapa sawit ya, maksudnya dari minyak kedelai dan minyak kelapa sawit. Kemudian biofuel generasi kedua adalah bahan bakar atau biofuel yang dihasilkan dari tanaman non-pangan seperti rerumputan, kayu, dan bagian yang tidak dikonsumsi atau ditinggalkan setelah memanen tanaman pangan yang memiliki komponen lignoselulosa. Kemudian biofuels dari generasi ketiga adalah bahan bakar hayati yang dihasilkan dari alga, bisa dari mikroalga dan makroalga yang bisa memproduksi biomasa sebagai bahan baku dengan perolehan yang tinggi. Kategori ini juga disebut sebagai energi crops ya, atau tanaman energi. Baik, bioenergi tersebut ya memiliki kategori yang sangat luas ya, yang bisa kita lihat bioenergi itu merupakan terdiri dari biopower, kemudian panas, dan biofuel. Untuk biopower sendiri itu dia merupakan kategori dari electricity, mechanical. Heat, energi digunakan untuk meningkatkan temperatur dan menurunkan temperatur ya. Tapi lebih condong ke peningkatan temperatur. Untuk penurunan temperatur maksudnya dia tidak memberikan panas. Dia menurun dengan sendirinya. Kemudian untuk biofuel itu sendiri terdiri dari senyawa kimia yang berada pada berbagai fasa, liquid, gas, dan solid. Kemudian pemanfaatan dari bioenergi, 3 kategori bioenergi ini digunakan di proses industri, konsumsi di perumahan-perumahan, dan digunakan untuk
transportasi, dan untuk tujuan-tujuan komersil lainnya. Di sini ada istilah combined heat and power atau cogeneration. Jadi dalam memproduksi daya seperti power, jadi power dan heat ini bisa dilakukan secara simultan yang disebut sebagai combined heat and power, seperti memanaskan steam. Steam yang dihasilkan akibat pembakaran itu digunakan untuk pembangkit listrik untuk menggerakkan turbin. Dalam proses yang sama, setelah uap itu keluar dari penggerak, masih memiliki panas yang cukup untuk memanaskan objek-objek tertentu, seperti itu. Kemudian, itu yang disebut sebagai combined heat power. Selain memanfaatkan dayanya, panas sisa dari proses produksi daya tersebut dimanfaatkan untuk pemanasan. Kemudian pemanfaatan secara kontinum, secara masif, di mana ini dilakukan pada perumahan household atau residensial, juga digunakan untuk proyek dengan proses skala kecil, misalnya industri rumahan hingga perusahaan pabrik skala besar. Jadi pemanfaatan yang cukup luas dari proses industri, residensial, dan transportasi. Kemudian pengembangan energi dan pendorong pengembangan energi bioenergi tersebut itu berkaitan dengan isu-isu ketahanan energi, energi security, kemudian kemandirian energi, energi independence. Maksud kemandirian adalah kita memiliki cadangan energi fosil. Namun cadangan energi fosil itu semakin lama semakin menipis, dan tentunya yang memiliki cadangan energi fosil bukan negara kita saja, negara tetangga, negara luar. Kekhawatiran penipisan akan mengakibatkan proses impor. Selain itu juga eee, kemandirian kita dalam memproses bahan bakar tersebut dari tahap hulu hingga hilir merupakan salah satu concern juga. Kemudian pengembangan pertumbuhan ekonominya. Jadi ini adalah efek berantai. Ketika sudah mandiri secara energi, tentu kita tidak akan bergantung energi pada pihak ketiga. Akibatnya profit yang bisa kita dapatkan bisa dimaksimalkan, dan itu adalah bagian aspek dari keekonomian. Kemudian kebijakan di sini adalah tentunya dalam mendistribusikan bioenergi atau biofuel. Biofuel Biofuel merupakan salah satu bagian dari bioenergi. Ada standarnya seperti dari bilangan oktana yang ditujukan untuk presentasi campuran etanol bensin, kemudian nanti ada juga bilangan setana untuk campuran biodiesel dan solar. Kemudian yang mendukung pengembangan juga terdapat program penelitian nasional yang berkaitan dengan produksi bioenergi crops, artinya seperti produksi biomasa yang digunakan untuk produksi bioenergi. Kemudian keadaan pasar, di mana keberadaan bahan baku biomasa dan kecukupan kebutuhan energi merupakan isu yang penting. Apakah di pasar ketersediaan biomasa sudah cukup atau berlebih sehingga diekspor biomasanya dan tidak dimanfaatkan secara maksimal, dan juga kita lihat kecukupan kebutuhan energi. Kemudian feedstock atau bahan baku. Bahan bakunya adalah biomasa yang dapat dikonversi melalui jalur biologi, jalur panas atau thermal, dan jalur kimia, atau kombinasi dari ketiganya. Berikut adalah ilustrasi dari biomasa yang kita gunakan, bukan bahan berlignoselulosa. Dan ini yang sebelah ada contoh biomasa dari selulosa yang mengalami proses eee, thermal dan mekanik ya, sehingga dia menjadi bentuk yang terkompresi dengan densitas yang lebih besar. Tentunya dengan densitas lebih besar dia memiliki kalor konten yang lebih tinggi, sehingga memiliki pembakaran yang lebih tinggi dan lebih lama. Jadi bahan baku yang tadi kita gunakan bisa menggunakan 3 jalur, dan itu bisa terlihat di ilustrasi yang disampaikan sebagai. Jadi bahan baku yang digunakan itu adalah biomasa, dan biomasa itu terdiri dari 2 kategori secara umum, yaitu biomasa kayu dan non-kayu. Biomasa kayu itu adalah biomasa yang mengandung lignoselulosa, yang non-kayu itulah biomasa umumnya biomasa pangan ya, yang karbohidrat juga. Lignoselulosa pun juga karbohidrat, namun tidak terkategori sebagai biomasa pangan. Kalau non-woody ini dia adalah biomasa pangan yang yaitu seperti gula, pati, selulosa ya, selulosa seperti mikroselulosa ya, yang masih bisa dikonsumsi, atau jika itu bukan dikonsumsi oleh manusia, itu dikonsumsi oleh hewan ya, seperti hewan pemamah biak. Kemudian asam lemak ya, di sini berasal dari lipid dan lemak. Dan
biomasa ini bisa kita temukan di kehutanan, pertanian, dan dari limbah, apakah itu limbah domestik dan limbah industri atau limbah perkotaan. Jadi selama itu termasuk ke dalam biomasa, itu bisa digunakan sebagai bahan baku bioenergi. Baik, kita coba lihat lebih detail pada ilustrasi berikut. Untuk biomasa yang berasal dari kehutanan, itu terdiri dari cacahan-cacahan hasil pemanenan pohon, kemudian biasa juga dari bar atau lapisan terluar dari kayu, dan ini merupakan kategori woody atau biomasa kayu. Untuk yang non kayu yang dibedakan dengan warna hijau yang lebih muda, di sini menggunakan rumput-rumputan ya, kemudian residu lignoselulosa dari tanaman non kayu, kemudian pati atau gula, kemudian minyak atau lipid. Dan agrikultur itu pun sendiri juga bisa menghasilkan tanaman yang sumber kayu ya, seperti tanam batang-batang dari tanaman-tanaman agriculture, tanaman-tanaman perkebunan itu mengandung kayu, unsur kayu, sehingga terkategori sebagai biomasa kayu di sini. Lalu untuk limbah itu sendiri, limbah dari industri kayu, kita juga menemukan unsur kayu di situ, seperti limbah gergaji, limbah konstruksi bangunan, dan limbah perkotaan atau municipal waste. Selain itu juga di limbah perkotaan atau domestik kita bisa menemukan limbah sisa-sisa makanan yang mengandung minyak dan lemak, kemudian gas hasil proses ya, seperti hidrogen, metana, kemudian limbah-limbah padatan ya, limbah-limbah padatan yang masih memiliki nilai bahan bakar seperti itu. Bisa kita lihat untuk pertanian atau energi crop di sini dia termasuk ke dalam bioenergi atau biofuel kategori generasi pertama dan generasi kedua. Jadi generasi pertama menggunakan bahan pangan, generasi kedua non pangan tapi berasal dari tanaman pangan seperti itu. Dan limbah itu berupa lumpur rumah tangga ya. Lumpur rumah tangga ini spektrumnya sangat luas ya. Dari limbah dapur juga limbah kamar mandi seperti itu. Kemudian masih dalam sumber material biomasa, untuk agroforestry atau kehutanan ya. Jadi ini kehutanan, forestry dan kehutanan yang dibuat secara artifisial atau dibudidayakan secara sengaja gitu. Yang membedakan dengan hutan yang sudah ada atau established saat ini atau yang sudah ada ya. Jadi agroforestry ini adalah hutan dengan tanaman-tanaman hutan yang dibudidayakan dengan sengaja. Tanaman apa saja yang dibudidayakan di sini adalah tanaman kayu yang cepat tumbuh. Bagaimana mempercepat pertumbuhannya, misalnya dengan peranakannya melalui teknik pertunasan seperti itu. Kemudian biomasa dari lahan konservasi. Jadi lahan konservasi seperti hutan lindung, di mana lahan yang tidak terpakai untuk hutan digunakan untuk menumbuhkan rumputan perennial yang memiliki nilai kalor yang cukup signifikan, yang berpotensi sebagai biofuel, bisa digunakan untuk pakan ya. Secara sekilas ilustrasi ini mirip dengan lingkungan ITB Jatinangor, di mana masih ada lahan yang ditumbuhi oleh pepohonan. Namun selain itu ada juga lahan-lahan ditumbuhi oleh rerumputan seperti itu, dan rumputan dan lahan-lahan itu yang dimanfaatkan oleh warga-warga sekitar untuk merumput, untuk diberikan kepada pakan atau ternak mereka seperti itu. Namun hal ini apabila dibiarkan terus-menerus berpotensi memunculkan isu dampak terhadap kualitas tanah atau konservasi ke depan. Jadi semakin diambil tanpa adanya input dari luar, tingkat kesuburan tanah atau kadar nutrien, unsur hara yang ada di dalam tanah itu pun menjadi isu yang kritis. Kemudian sumber lainnya ya yang tidak termasuk ke dalam kategori kehutanan, kemudian pertanian dan limbah. Tadi ada agroforestry, biomasa dari lahan konservasi, dan yang ketiga adalah alga yang sengaja dibudidayakan. Alga di sini termasuk mikroalga ya. Mikroalga dan makroalga termasuk ke dalam kategori ini. Ini menjadi potensi karena memberikan perolehan 100 kali lebih tinggi dibandingkan sumber biofuel lainnya. Karena siklus pertumbuhannya lebih cepat, termasuk ke dalam tanaman dengan siklus pertumbuhan yang lebih cepat. Berbagai macam tipe bahan bakar yang mampu diturunkan dan dapat diaplikasikan dengan pengolahan limbah cair organik ya. Seperti dia bisa dikultivasi pada
air limbah. Air limbah yang kaya akan unsur organik ya, seperti limbah-limbah perkotaan yang, memiliki input dari perumahan, limbah dapur atau limbah-limbah, rumah potong dan sebagainya yang kaya akan unsur hara. Nah, itu bisa digunakan sebagai substrat untuk pertumbuhan mikroalga tersebut atau alga juga. Dan yang digunakan baik itu biomasa maupun, minyaknya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar ya. Biomasa misalnya digunakan proses fermentasi pada anaerobic digestion untuk menghasilkan biogas, kemudian minyaknya bisa dikonversi menjadi biofuel. Namun harap diperhatikan untuk limbah cair, mikroalga atau makroalga yang ditumbuhkan dalam, medium yang terdiri dari limbah, eee, tidak disukai untuk dijadikan ke dalam produk, pangan ya, karena, kekhawatiran adanya unsur-unsur patogen yang terserap oleh biomasa alga tersebut. Sekarang kita lihat ketersediaan biomasa di Indonesia. Di sini, bisa dilihat peta persebaran biomasa. Ini diambil dari, artikel ilmiah oleh Pranoto et al. Tahun 2013 ya. Memang, survei ataupun pendataan biomasa sangat jarang sekali ditemukan. Datanya, di-update tahun ke tahun ya. Data yang berhasil saya jumpai ini dari tahun 2013 dan juga nanti akan saya share data dari, buku institusi pemerintahan dibuat di tahun 2016 namun ternyata itu, mengambil data dari tahun 2013 juga, seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat persebarannya, semakin, gelap warna merahnya berarti semakin besar intensitas dari, nilai biomasa tersebut, dalam hal ini ditampilkan dalam, megawatt. Jadi biomasa tersebut dikonversi dalam ekivalen listrik yang bernilai, watt, seperti itu. Jadi di sini terlihat potensinya bertitik berat kepada Pulau Jawa, masih banyak lahan-lahan yang memiliki, densitas biomasa yang tinggi. Pulau Jawa dan bagian dari beberapa bagian, di Pulau Borneo di sini dan di Sumatera juga ada. Yang rendah itu ada di Sulawesi dan di Nusa Tenggara. Dan di beberapa bagian di, wilayah Papua atau Irian Jaya di sini. Dan limbah biomasa itu berasal dari limbah pertanian. Pertaniannya terdiri dari padi, jagung, singkong, kelapa sawit, kelapa, dan hasil hutan. Untuk padi sendiri kita bisa lihat terdiri dari sekam, jerami, dan merang. Kemudian untuk jagung itu adalah bonggol atau corn cob ya, kemudian batang daun, stalk dan leaf, dan kelobor ya, kelobot. Kemudian singkong itu terdiri dari batang karena daunnya juga digunakan sebagai potensi sebagai sayur ya, dan umbinya sebagai bahan pangan. Kemudian kelapa sawit itu terdiri dari serabut, tempurung, dan tandan. Untuk kelapa itu serabut dan tempurung, dan hasil hutan itu tentunya adalah kayu. Namun kayu di sini mungkin bukan kayu secara utuh ya, karena kayu secara utuh itu diperuntukkan untuk bahan-bahan konstruksi atau material konstruksi. Dalam hal ini lebih, cenderung kepada serbuk-serbuk gergaji, ranting-ranting yang tidak terpakai atau akar-akar yang tidak terpakai yang material kontennya sama dengan kayu bagian, yang digunakan sebagai bahan, konstruksi. Dan di sini kita lihat nilai kalornya untuk dengan basis per ton ya. Bisa kita lihat di sini, semakin besar densitasnya, kita bisa lihat kayu dan tempurung itu memiliki densitas densitas yang besar ya, densitas yang sangat besar ya, kayu dan tempurung itu karena dia padat. Kayu, tempurung, dan batang itu, karena kepadatannya atau densitasnya yang tinggi, dia memiliki, ton kalori lebih besar dibandingkan dengan, sumber-sumber lainnya dengan densitas yang tentunya lebih rendah, seperti itu. Jadi oleh karena itu kenapa salah satu penggunaan langsung dari bahan bakar, eee, meskipun dibakar secara langsung namun dilewatkan ke dalam proses, kompresi sehingga menghasilkan pelet-pelet dengan densitas yang tinggi, seperti itu. Dan di sini, salah satu data yang didapatkan untuk Provinsi Jawa Tengah dengan, data yang lebih detail di sini ya. Mungkin dari bagian sini, kita crop bagian Jawa Tengah saja. Kalau misalnya secara general ini direpresentasikan dalam ekivalen listrik, maka di-crop, di-zoom out bagian Jawa Tengahnya, maka akan didapatkan, secara detail di per provinsi, per bagian subdistrik dari provinsi ini,
bagian mana saja, tanaman atau biomasa apa saja yang ada di situ ya. Kita lihat di sini, subdistrik itu juga merepresentasikan ekuivalen energi power atau daya listrik di sini. Namun selain itu juga merepresentasikan, distribusi biomasa yang ada di situ ya. Di Jawa Tengah itu misalnya untuk di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jenis biomasa, limbah padi, jagung, singkong, sawit, hutan, dan kelapa. Di sini kita lihat masing-masingnya diwakilkan oleh warna yang berbeda-beda dan ditunjukkan pada lingkaran proporsi di sini, lingkaran pie chart di sini. Jadi semakin besar luas area di pie chart ini menunjukkan bahwa, komoditas itu yang mendominasi pada subdistrik di dalam Provinsi Jawa Tengah ini. Sebagai contoh, di bagian bawah yang berwarna orange pekat, di bagian bawah kanan di sini kita lihat, eee, warna pink yaitu limbah padi dan limbah hutan ya di sini, limbah hutan ya kalau kita cocokkan warna dan limbah singkong ya. Limbah hutan, limbah padi, dan limbah singkong sepertinya terdistribusi secara merata atau dibagi 3 secara hampir merata di sini ya. Jadi seperti itu, jadi karena mungkin keterbatasan informasi ini adalah resolusinya yang tidak terlalu tinggi sehingga kita mengalami keterbatasan dalam, menerjemahkannya, seperti itu. Nah, data ini juga saya ambil dari Pranoto et al. Pada tahun 2013, dan berikut ini adalah data yang disajikan di tahun 2016 melalui buku investasi bioenergi oleh instansi pemerintah itu sendiri. Namun setelah eksplorasi lebih dalam lagi, ternyata itu mengambil dari data 2013 juga, seperti itu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa data tersebut tidak diupdate dari tahun ke tahun, bahkan dari instansi nasional sendiri. Jadi ada tantangannya adalah seberapa besar, jumlah atau keterukuran potensi biomasa itu secara pastinya masih merupakan tantangan. Namun dari data ini masih masih dapat dipastikan bahwa memang, eee jumlah yang tersedia itu cukup banyak dan berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, karena kita tahu bahwa hasil pertanian itu kita analogikan hasil pertanian karena sebagian dari hasil-hasil yang didapatkan di sini adalah hasil pertanian ya. Kita lihat saja dari hasil komoditasnya itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kita lihat dari Badan Pusat Penelitian Statistik ya dari BPPS, nilai-nilai hasil, komoditas ini itu mengalami konstan atau kenaikan secara gradual dari tahun ke tahunnya. Sehingga bisa dipastikan bahwa potensi biomasa ini atau limbah atau by-product dari, hasil komoditas tersebut tersedia semakin meningkat. Dan ini data yang saya dapatkan berupa angka ya, dikonversi menjadi miliwatt atau, million watt ekuivalen sebagaimana, peta yang tadi disampaikan. Nah, ini didapatkan dari hasil hasil pendataan di berbagai macam provinsi di seluruh Indonesia. Dan apa yang didata di situ yaitu sumber material. Sumber material tentunya kita lihat di sini sumber materialnya adalah kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, padi, jagung, ubi kayu, kayu, sapi dan kerbau. Di sini sapi dan kerbau itu yang dilihat adalah, kotorannya atau manure atau sebagai limbahnya. Kemudian sampah kota. Sampah kota itu terdiri dari sampah organik seperti sampah basah dari pasar atau hasil-hasil rumah tangga ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat, dari bahan baku sumber material yang 10 ini, kemudian diidentifikasi, jumlah masanya, unitnya dalam kilogram, dalam massa, kemudian, dilihat berapa potensi energinya, seperti itu. Jadi ini data untuk setiap provinsi, seperti itu. Sumatera, Kalimantan, wilayah Jawa Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan di Papua. Sekarang kita lihat, ulasan atau overview singkat dari teknologi-teknologi konversi. Ini dengan catatan apabila tidak dimanfaatkan secara langsung. Apabila dimanfaatkan secara tidak langsung, kalau langsung dimanfaatkan adalah pembakaran ya, contohnya adalah kayu bakar atau firewood firewood. Namun sekarang untuk memanfaatkan firewood langsung itu pun menjadi pertimbangan ya. Jadi langkah berikutnya setelah mendapatkan kayu bakar dengan melakukan proses konversi terlebih dahulu. Itu pun termasuk ke dalam proses tidak langsung di sini yang disebut sebagai thermal conversion conversion. Jadi di sini, semua bahan berlignoselulosa
Jadi kayu itu adalah bahan berlignoselulosa ya. Jadi apa itu bahan kayuan atau wood, itu adalah bahan yang berlignoselulosa. Jadi semua bahan berlignoselulosa di situ mengalami proses densifikasi secara termal. Jadi selain termal dan mekanik tentunya ya. Jadi, setelah dipadatkan dia memiliki, pelet-pelet dengan, kadar energi yang tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum proses konversi ini. Dan ini digunakan untuk dibakar menghasilkan daya dan, panas ya. Ini juga bisa dia menghasilkan CHP atau combined heat and power di sini. Kemudian thermochemical conversion, ini proses termokimia. Di sini bahannya juga bisa lignoselulosa atau sumber yang lainnya ya. Dan di sini tahapannya terdiri dari torefaksi, gasifikasi, dan pirolisis ya. Torefaksi itu menghasilkan biokol atau, batu bara berbasis hayati. Kemudian gasifikasi itu menghasilkan syngas, pirolisis itu menghasilkan, charcoal arang ya, arang itu pun memiliki, nilai kalor juga. Kemudian metanol, syngas, dan bio-oil. Jadi padatannya berupa charcoal dan gas-gas yang dihasilkan itu dikondensasi, itu terdiri dari metanol, syngas, dan bio-oil yang memiliki, nilai energi yang cukup tinggi. Kemudian proses konversi biologi atau biokimia di sini, bahan lignoselulosa, bahan pati dan, gula, kemudian, gas dan biogas di sini bisa dikonversi, difasilitasi. Untuk lignoselulosa itu sendiri bisa dikonversi menjadi gula karena lignoselulosa terdiri dari selulosa dan hemiselulosa yang merupakan, polimer dari gula dan itu bisa dihidrolisis menghasilkan gula. Setelah gula itu diperoleh masuk ke dalam proses fermentasi. Kalau untuk sugar dan pati itu sendiri, gula dan pati itu bisa langsung difermentasi karena, karbohidrat itu lebih mudah untuk difermentasi menjadi etanol ya. Jadi setelah difermentasi akan menghasilkan etanol di sini. Kalau untuk dari bahan-bahan berlignoselulosa, tahapan yang menantang adalah mengkonversi dari polisakarida tersebut menjadi gula atau menggunakan hidrolisis, apakah itu dengan enzimatik ataupun dengan hidrolisis asam. Kemudian untuk landfill, gas atau gas-gas yang, eee, jadi gas di sini diperoleh dari pengolahan limbah-limbah domestik ya, yang digunakan, yang diterapkan pada anaerobic digestion atau, unit untuk memproduksi biogas ya. Nah di sini, tentunya gas yang dihasilkan perlu refine kembali atau dimurnikan kembali dari kontaminasi CO2 misalnya dan, senyawa-senyawa sulfur yang membahayakan apabila terhirup oleh, kita secara langsung. Kemudian ada lagi, konversi secara kimia ya. Konversi kimia ini seperti transesterifikasi ya, pembuatan biodiesel dari minyak, nabati atau dari lemak hewani atau dari limbah-limbah minyak atau waste cooking oil atau dari minyak-minyak goreng yang telah dipakai. Itu bisa langsung ditransesterifikasi atau diesterifikasi. Apabila kadar, asam lemaknya itu tinggi, maka harus diesterifikasi terlebih dahulu. Karena kalau langsung ditransesterifikasi, yang terbentuk adalah sabun. Nah, maka, pentingnya proses esterifikasi. Nah, di sini hasil proses itu adalah biodiesel. Sekarang kita lihat, tadi kita berbicara tentang produk utama. Nah, di sini juga kadang-kadang di sistem biorefinery ataupun dari, proses produksi dari biofuel ada limbah yang dihasilkan dan dalam menyatakan limbah tersebut juga disebut sebagai suatu co-product atau existing product atau juga disebut sebagai produk samping ya. Apa itu co-product atau co-existing product? Itu adalah produk selain produk utama yang masih memiliki nilai ekonomi. Catatannya adalah masih memiliki nilai ekonomi di sini. Contohnya adalah, etanol dari jagung yang memiliki co-product berupa vinase. Vinase itu adalah, cairan berat ya atau heavy phase dari proses distilasi etanol. Kemudian residu sisa ini adalah bukan heavy phase-nya tapi padatannya, yang bisa digunakan untuk pakan ternak sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini adalah contoh distiller grain. Kemudian untuk, proses biodiesel itu sendiri dihasilkan co-product berupa gliserol, ini merupakan salah satu zat kimia adi yang berpotensi untuk diaplikasikan di industri-industri apakah itu farmaseutical
atau industri-industri lainnya, karena gliserol tersebut merupakan salah satu komponen-komponen, zat kimia yang, bermanfaat untuk pembuatan produk-produk turunan lainnya. Kemudian biochar atau arang yang didapatkan dari proses pirolisis. Nah, produk samping atau byproduct di sini adalah produk selain produk utama yang belum dieksplor nilai ekonominya. Contohnya, atau yang dipandang sebagai limbah, benar-benar limbah, seperti bagas atau ampas dari ekstraksi nira tebu, lalu abu dan air limbah proses. Abu itu hasil proses pembakaran dan air limbah proses adalah proses, eee, air-air yang digunakan seperti proses pendinginan atau air dalam proses pencucian. Nah, jadi itu, memiliki masih masuk ke dalam kategori limbah seperti itu. Atau dalam proses, sintesis biogas dalam anaerobic digestion yang terbentuk gas namun dia juga menghasilkan, limbah cair. Nah, itu juga terkategori ke dalam limbah, air limbah seperti itu. Nah, di bawah ini ada gambar-gambar ilustrasi dari contoh-contoh koproduk dan byproduct di situ. Gliserol, biochar, dan, ampas tebu. Sekarang kita tinjau sekilas dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sekilas, jadi pertemuan pertama ini adalah overview dari, apa yang kita kaji satu semester ini dari mata kuliah teknologi, energi biomasa. Dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial, di sini kita lihat dampak komunitas yang bagian dari sosial, mengembangkan ekonomi komunitas daerah rural lokal. Jadi potensi pengembangan daerah rural, komunitas-komunitas yang ada di situ, komunitas-komunitas petani-petani. Nah, ini adalah aspek positifnya, namun ada juga aspek negatif yang berpotensi muncul pada pengembangan, di daerah rural ini, yaitu meningkatkan tracking. Artinya, produksi biomasa meningkat dan permintaan meningkat, sehingga transportasi untuk pemindahan biomasa dari lahan produksi ke lahan proses menggunakan truk juga meningkat, berpotensi meningkatkan, traffic atau kemacetan di lalu lintas. Selain itu juga berpotensi meningkatkan, noise atau kebisingan karena kita tahu penggunaan-penggunaan truk itu erat kaitannya dengan, bahan bakar yang tidak efektif dan, kebisingan seperti itu. Pembakaran bahan bakar yang tidak efektif sehingga menghasilkan polusi udara juga. Lalu ketahanan pangan, ya jadi berkaitan dengan ketahanan pangan juga. Untuk generasi pertama, hasil pangan akan menjadi tidak aman ya, karena, akan berkompetensi dengan pangan tentunya, yang meningkatkan harga hasil pertanian karena, tentunya ada demand yang permintaan yang sangat tinggi, maka berpotensi meningkatkan harga jual, seperti itu. Jadi itu merupakan pola-pola yang kita amati di dalam, perekonomian atau, perdagangan. Ya jadi ketika permintaan atau demand itu tinggi sekali, tentu harga sengaja dinaikkan oleh para penjual. Kemudian dampak ekologi dan lingkungan. Dampak lingkungan berupa penggunaan lahan. Jadi bagaimana penggunaan lahan, apakah lebih dititik beratkan ke energi atau ke pangan. Kemudian tentunya emisi gas rumah kaca tidak dapat terelakkan karena tentunya proses pemanfaatan bioenergi itu juga mengkonsumsi, bahan terbarukan ya. Jadi ada efek positif ke dalam emisi gas rumah kaca bisa ditanggulangi, kemudian juga perubahan iklim ya. Jadi efek dari gas rumah kaca ini berkaitan dengan, iklim juga seperti itu. Dan biodiversitas dan habitat liar. Jadi ketika penggunaan lahan ditujukan untuk satu tanaman monokultur nanti juga akan berdampak pada biodiversitas dan habitat liar. Di mana habitat liar dari satwa-satwa itu tidak disukai pada kondisi monokultur. Selain itu juga, diproyeksikan ketika ingin meningkatkan pertumbuhan biomasa, ada salah satu alternatif dengan menggunakan tanaman-tanaman transgenik. Namun hal ini menjadi isu karena bisa mengakibatkan, varietas lokal itu punah, seperti itu. Kemudian pemanfaatan lahan-lahan marginal. Lahan marginal itu apa? Lahan-lahan yang tidak memiliki potensi yang maksimal, seperti posisi kemiringan yang cukup miring sehingga susah untuk digarap atau, terdiri dari tanah gambut atau tanah yang, unsur haranya sangat rendah, seperti itu. Kemudian dari ketersediaan kualitas dan kuantitas air juga menjadi isu dalam dampak ekologi dan lingkungan dari pengembangan bioenergi ini. Seperti, ketika digunakan untuk produksi biomasa sebagai energi crop, maka penggunaan air untuk irigasi dan tentunya nanti
penambahan pupuk juga. Jadi adanya penambahan pupuk pada lingkungan juga berpengaruh pada kualitas air ya. Kuantitas airnya, penggunaan untuk irigasi, dan kualitas airnya ketika menggunakan pupuk atau pestisida yang berlebih. Ada kekhawatiran tercemarnya air air tanah akibat proses limpasan dari pupuk dan pestisida yang berlebih tersebut. Kemudian penggunaan lahan dan pergantian fungsi lahan. Jadi berikutnya kita akan membahas secara lebih detail dari dampak ekologi dan lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan lahan dan pergantian fungsi lahan di sini, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencakup kebijakan publik, harga minyak bumi, dan komoditas pertanian dan kehutanan. Jadi ini adalah interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan untuk ditujukan ke dalam produksi energi crop seperti itu. Jadi kita lihat di sini untuk memutuskan apa saja yang akan ditanam pada lahan tersebut terdiri dari beberapa faktor, faktor lingkungan geofisikal, kebijakan, dan harga. Dan itu untuk geofisikal environment itu terdiri dari climate atau iklim, kualitas tanah, dan topografi seperti kemiringan tadi yang disampaikan. Lalu kebijakan, seperti kebijakan nasional, misalnya ada program yang mendukung B20 atau biodiesel dengan campuran 20, dan sekarang isunya di tahun 2019 tadi canangkan B30 atau campuran biodiesel dan solar itu dengan persentase biodiesel itu maksimal 30%. Kemudian ketahanan nasional, kebijakan negara, dan kebijakan provinsi, dan kebijakan sub distrik seperti itu. Jadi memutuskan tanaman atau apa yang ditanam. Kemudian harga. Kita lihat harga komoditas seperti harga pangan apakah memungkinkan atau profitable untuk ditanam. Kemudian jumlah energi yang digunakan untuk memproses tersebut, dan input-input apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam keberhasilan dalam komoditas tersebut. Lalu teknologi yang digunakan di sini seperti peralatan, informasi manajemen, dan pemilihan komoditas yang ditanam. Kemudian experience dan preference. Jadi sejauh mana pengalaman terkait dengan mengolah energi crop tersebut atau tanaman yang ditujukan untuk energi, dan efek experience atau pengalaman tersebut terdiri dari seberapa besar laba yang diperoleh, seberapa besar pekerja yang dimanfaatkan, atau manfaat-manfaat yang tidak terlihat secara produksi, dan kompetisi-kompetisi lahan lainnya seperti itu. Jadi keempat faktor ini yang merupakan bagian dari faktor experience dan preference untuk memilih crop decision. Dan setelah semua pertimbangan tersebut dikalkulasikan, dipertimbangkan, maka diputuskan lahan-lahan yang ada itu dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman apa saja. Jadi sangat kompleks ketika kita lihat dalam memutuskan energi crop apa yang akan ditanam. Kemudian masih dalam dampak lingkungan, gas rumah kaca dan perubahan iklim itu terdiri dari uap air, CO2, metana, NOx, dan ozon ya. Jadi bioenergi tersebut memiliki potensial untuk menetralkan karbon karena sumber bahan baku berasal dari tanaman yang memiliki siklus karbon daurnya yang cukup cepat ya. Jadi bisa merecycle karbon, dan karbon yang dibakar pun berasal dari CO2 yang berada di udara, di mana yang dilepas oleh pembakaran dan yang diserap oleh tanah, tanaman, dan jaringan sel hewan dan material lainnya saling menyeimbangi satu sama lainnya, atau bahkan bisa lebih besar yang diserap dibandingkan dengan yang dilepas, sehingga bisa mengurangi dari potensi rumah kaca terutama CO2 di sini. Kemudian habitat liar dan biodiversitas. Jadi untuk biofuel, bahan bakar generasi pertama, memiliki dampak negatif. Hasil penelitiannya menunjukkan memiliki dampak negatif, sedangkan generasi kedua berdampak positif ya. Dan konversi lahan akan mengurangi habitat aslinya. Jadi tentunya konversi lahan itu cenderung untuk monokultur dan mengurangi habitat asli atau biodiversitas. Dampak invasif dan transgenik di sini menghasilkan tanaman monokultur yang tidak disukai oleh habitat liar. Tanaman transgenik juga mengakibatkan ketergantungan benih ya pada produsen seperti itu, sehingga tidak disukai. Kemudian kesinambungan atau sustainabilitas. Apa itu kesinambungan? Yaitu kondisi yang terus diharapkan dari lingkungan dan manusia untuk sekarang dan seterusnya, meningkatkan manfaat bagi lingkungan dan mencegah hal yang tidak diinginkan di masa depan. Kemudian manfaat atau yang diinginkan tentunya perolehan,
perolehan di ladang perlu meningkat agar dapat berkompetensi secara antara pangan, energi, dan serat dan pakan, seperti itu. Jadi tanaman, tanaman hasil pertanian itu berkompetisi antara pangan diperuntukkan untuk makanan, energi, serat ini maksudnya pakaian ya, dan pakan untuk ternak. Meskipun dapat dipenuhi dari berbagai sumber hutan, pertanian, dan limbah, namun butuh survei ilmiah yang lebih detail untuk menjamin ketersediaannya ketika melakukan suplai berkelanjutan. Kemudian pengetahuan petani dan risiko. Jadi produksi, pemasaran, finansial, legalitas, dan sumber daya manusia. Hal ini perlu diinfokan kepada petani ya. Jadi untuk proteksi ketika terjadinya kerugian, misalnya produksi berkurang, pemasaran tidak maksimal, finansial tentunya yang berkaitan dengan finansial yang menurun, kemudian izin kualitas bahan baku yang dijual, seperti itu. Dan untuk proteksi ini berupa dari asuransi hasil tani ya mungkin belum diterapkan di negara ini. Jadi hasil tani itu diasuransikan. Jadi ketika panennya rendah sudah ada yang meng-cover seperti itu. Kemudian pendapatan, kontrak produksi, investasi teknologi seperti itu. Dan tantangannya di sini adalah seluruh informasi dasar itu tidak terdistribusi secara merata di kalangan petani, baik tentang bioenergi, biomasa, penanganannya. Itu belum terdistribusi. Kemudian lahan marginal, jadi lahan dengan keterbatasan secara topografi, unsur hara yang tidak bisa mendukung produksi biomasa tahunan ya. Dan ini kurang menguntungkan ya, dan ini perlu disiasati karena misalnya ketika dia bisa ditumbuhi oleh tanaman, namun tidak dikelola dengan baik, kualitas tanah itu akan mengalami degradasi tahun demi tahun. Sehingga ketika memanfaatkan lahan marginal ini perlu kajian di awal yang cukup komprehensif. Kemudian kualitas dan kuantitas air bersih. Jadi produksi bioenergi bergantung pada ketersediaan air tentunya untuk memproduksi biomasa. Kemudian untuk memproduksi konversi, contohnya saja untuk proses hidrolisis dalam kondisi terendam itu membutuhkan air. Dan untuk proses biomasa itu, dan untuk proses preparasi atau persiapan biomasa itu. Daerah dengan curah hujan yang tinggi akan lebih disukai. Dan juga di sini irigasi juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi pada air tanah oleh pupuk berlebih dan sumber nitrogen dan fosfor dan sebagainya, dan pestisida juga. Kemudian produksi air proses yang bertemperatur tinggi masih bisa dimanfaatkan dan tidak boleh langsung dilepaskan ke lingkungan karena akan mencemari atau merusak habitat seperti ikan atau biota-biota laut, biota-biota air seperti itu. Kemudian pengembangan daerah rural dan keadilan sosial. Industri bioenergi sangat sesuai jika dikembangkan di daerah pedesaan yang umum menjadi tempat produksi biomasa. Namun untuk menghindari tantangan di bidang transportasi, pemindahan bahan baku menuju tempat pemrosesan, maka bisa disiasati dengan mendirikan pabrik pemrosesan di tempat di mana ketersediaan biomasa itu berlimpah seperti itu. Dan ini merupakan bentuk dari keadilan distribusi pengembangan di daerah-daerah rural seperti itu. Dan ini memberikan keuntungan ekonomi, dan ini terjadi apabila proses tersebut terdapat keseimbangan antara suplai air, pupuk, dan energi bisa di-cover oleh keuntungan yang didapatkan secara ekonomi seperti itu. Baik, sekian sesi kedua dari pertemuan pertama. Kita akan lanjutkan dengan sesi berikut.